Halo Lur, jadi ini adalah beberapa koleksi Vespa saya. Ini mungkin kurang lebih setahun nggak ada. Ini nggak sama sekali nggak tak pakai. Kemarin saya pulang bulan Agustus, dan itu karena ada acara itu sama sekali ini nggak tersentuh. Kecuali ke Agustus kemarin saya masih pakai ini. Nah, kemudian saya pulang lagi di bulan Desember akhir. Jadi kurang lebih Vespa ini ya mungkin sekitar setahun kurang dikit lah, ini nggak tak nyalain, makanya kondisinya seperti ini ya. Kondisinya masih banyak debu-debu, cuma ini masih terawat karena sama ibu sama bapak saya tuh kadang masih sering dilapi, tapi untuk mesin nggak pernah dinyalain ya. Nih lihat debu-debunya juga sampai sampai kayak gini ya Lor ya, debu-debunya sampai kotor. Kemudian yang ini juga debu-debunya juga sampai parah, ini kotor parah ini debunya. Nah kemudian yang ini, kalau yang ini masih bersih karena ini kan matic, jadi semua orang tuh masih bisa pakai, kadang dipakai bapak saya. Jadi ini kalau ini sih masih oke ini karena ini matic. Kalau yang ini kan bapak saya kan nggak bisa pakai, cuma kendalanya itu di ban. Jadi di ban itu pasti pada gembos semua, dan ini pasti nggak nyala karena pasti ini bensinnya. Coba kita cek bensinnya, karena kemarin saya kuras ya. Lihat tuh, udah habis bensin sama sekali, bensinnya kosong. Nih bensin kosong sama sekali, tak terisi, makanya nggak nyala. Nanti kita isi bensin dulu ya. Kemudian yang ini pasti juga habis bensin. Tuh kosong, sama sekali kosong. Nah kalau ini sudah pasti gembos ya Lur, lihat. Nah ini paket ke jari aja tuh gembos. Kemudian yang ini juga pasti gembos, pasti ini udah lama nggak dipakai. Kemudian yang ini udah pasti nih, gembos. Kalau yang ini kayaknya masih aman ini karena ini kan tubeless ini tubeless. Nanti kita nyalain dulu ya Lur ya, kita pompa dulu satu persatu. Jadi ini tahun 76. Nanti akan saya ceritakan semua sejarah-sejarahnya. Karena Vespa ini ada ceritanya Lur, makanya nggak tak jual. Karena ini ada ceritanya. Nah, dari ini ada Vespa Super saya yang Super 73 yang ada di video kemarin saya klotokin catnya itu masih proses, itu ada di luar, udah saya kerjakan. Terus yang kemarin Vespa Rongsok itu yang dari Kalimantan itu udah saya kirim, itu sudah ada di bengkel cat karena saya sendiri nggak mampu untuk mengecatnya karena waktu ya, karena cutinya cuma paling 10 hari ini saya cuti.
Oke lor, maaf ya kemarin videonya tuh terpotong-potong, sama sekali belum saya hidupkan ini. Mungkin ya saya ceritakan tadi, mungkin sekitar kurang lebih setahun lah sampai kondisinya kayak gini. Untuk yang pertama kita nyalakan yang Excel dulu ya lor. Kalau Excel ini kayaknya masih gampang ini, soalnya ini masih beberapa kali sering dipakai. Oke, yang pertama untuk Excelnya kita nyalakan kotak sama tajuk. Ini gampang nyalakannya karena Excel kan tahun muda, jadi gampang. Kemudian yang kedua ini si Juju yang mau kita nyalakan. Kita pastikan isi bensin dulu ya lor. Oke lor, setelah diisi bensin lalu kita miringkan ya, karena biar bensinnya itu netes ke sini, ke karburator. Karena Vespa ini karena lama nggak dipakai terus bensinnya habis. Beda sama kayak Jepangan, dia punya tampungan. Kalau Vespa ini harus teteskan dulu untuk melumasi anunya. Setelah itu kita miringkan. Kita genjot. Oke lor, jadi karena saya setelah beberapa kali tidak nyala padahal bensin udah turun, kita cek businya dulu. Biasanya banjir ya, karena biasa untuk motor tua ini biasanya kan langsung bensin nggak bisa nahan, dia turun banjir ke burung hingga membasahi busi lor. Setelah itu kita lihat businya. Nah, kita lihat businya kan basah nih. Kalau basah ini berarti di dalam sini ada banyak bensin yang harus kita kuras dulu dengan cara kita genjot-genjot gini loh. Kita genjot-genjot gini biar keluar bensinnya. Keluar dari sini bensinnya nanti. Oke ya lor, jadi dari situ kita udah tahu kalau mesin ini udah nyala. Kemudian dilakukan di Vespa-Vespa berikutnya, yang ini sama yang ini. Jadi kita cek dulu seperti itu bensin, kemudian pengapian, kita copot businya. Kalau nggak nyala kita kita pompa biar bensin yang bensin yang ada di dalam buring itu bisa keluar semua. Kemudian baru kita sela gitu lor. Oke lor, kalau yang ini udah nyala ya, kita selanjutnya ke yang berikutnya. Oke lor, kemudian yang ini pertama ininya kerannya kita putar dulu biar bensinnya mengalir. Setelah itu sama, kita miringkan juga. Nah itu kita lakukan hal yang sama ya lor untuk proses ini. Sama kita lihat businya juga basah ya. Kalau kita lihat ini kita kop juga seperti tadi, lakukan hal yang seperti tadi. Nah, jadi setelah di sela-sela itu tadi tidak nyala, ini udah kita buka busi, udah kita ganti, udah kita kop, tetap nggak nyala. Kemudian masuk ke karburator ya, lalu kita cek dulu apakah bensinnya itu bisa netes atau enggak. Kita miringkan dulu seperti biasa. Nah, kalau kita lihat, nah bensin kan udah netes ya lor. Nah, harusnya ini udah nyala.
Oke lor, jadi kesimpulannya adalah setelah Vespa ini kurang lebih setahun lah. Kalau setahun memang nggak ada sih, memang kurang lebih setahun. Itu alhamdulillah masih lancar banget untuk proses nyalakan Vespa saya tadi. Kecuali yang ini, kalau ini sih gampang karena ini kan terakhir Agustus kemarin masih saya pakai ini 4 bulan yang lalu. Kalau Excel gampang karena dia udah CDI, udah pokoknya ini kan normal semua ini kalau Excel. Kemudian masuk ke Vespa yang si orange kuning 78 ini. Untuk Vespa yang orange itu paling banget gampang nyala dan paling enak. Itu motor yang paling enak yang pernah saya punya ya lor ya, untuk yang kuning itu. Karena mesinnya tuh halus, nyalainya gampang. Terus masih senter, buat lepas stang pun masih oke untuk yang si kuning itu. Kemudian ke yang si abu-abu itu 76, Sprint 76 itu juga lumayan gampang karena mesinnya sehat semua, kecuali yang itu, yang hijau, yang eksklusif hijau itu memang agak sulit banget nyalainya karena itu saya kirim dari Kalimantan tuh memang dalam kondisi rusak, makanya tak kirim sini mau tak baikin. Cuma untuk baikin itu agak sulit ya lor ya, bukan agak sulit sih, waktunya itu udah ada karena saya udah restorasi yang super hijau Astuti asli super 73 itu, terus saya eksklusif restorasi yang eksklusif yang rosok itu lor, yang saya dapat Vespa rosok itu juga baru tak restorasi juga, cuma belum jadi, mungkin 2 bulan lagi baru jadi karena bentar lagi saya mau berangkat lagi ke Kalimantan ya. Kalau yang si Super 73 nya udah jadi, nanti bisa dilihat di video berikutnya atau mungkin saya upload setelah ini ya lor. Kemudian kalau kondisi Vespa itu alhamdulillah sehat semua ya, untuk yang 3 ini, bahkan sampai yang ke supernya tuh sehat semua. Kuncinya Vespa sehat itu semua sepan ya lor. Jadi kalau kalian baikin tuh sekalian aja semua. Paling kan kalau Vespa tuh masalah di bearing kruk as, di bearing seal bearingnya itu paling seputar itu aja. Makanya kalau ganti sekalian aja total semua, jadi Vespa tuh enak. Walaupun setahun nggak kalian nyalain, nggak kalian pakai, itu masih gampang banget nyalainnya. Yang penting ada bensinnya, tinggal dimiringkan. Kalau belum nyala, di kop businya itu udah insya Allah udah oke banget, udah bisa dipakai lah. Tapi lebih baik lagi kalau kalian pakai tiap hari atau bahkan tiap beberapa hari sekali dipanasin. Kalau kondisi Vespa ini memang nggak saya panasin, nggak ada yang manasin karena nggak ada yang bisa. Dan kondisinya juga lumayan kotor, mulai dari dek, mulai dari lantai, semua itu isinya debu karena saya tinggal di rumah lama saya di garasi ini. Kalau yang rumah saya yang baru itu kan nggak muat ya untuk nampung 7 Vespa. Jadi memang saya taruh di situ, nggak ada yang rawat. Yang rawat pun yang bersihin kalau saya pulang 2 bulan 3 bulan sekali baru kerawat. Jadi kondisinya memang ya bisa dilihat sendirilah untuk kondisinya, mulai dari kotornya seperti apa, terus catnya seperti apa, karena memang nggak begitu terurus karena nggak ada saya. Cuma ya paling nggak saya tutupin lah untuk ngerawat itu. Saya tinggal sebelum saya tinggal. Oke lor, cukup sekian video kita juga. Nanti nyuci Vespa mungkin ada di video berikutnya karena durasinya mungkin terlalu panjang ya lor ya. Terima kasih sudah menonton di channel saya, terima kasih sudah mensupport saya, mensupport kita semua hingga video ini dan channel YouTube ini juga sudah mulai berkembang. Saya terima kasih sekali ya lor ya. Sampai jumpa di video berikutnya lor.